Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wa qaddana bi dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im وتكون سببا للنظر إلى وجه الكريم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه أولى فضل الجسيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala bil ula. Yang mana hingga saat ini kita semua masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bermuwajahah, bermunajah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di tempat ini yang insya Allah kita duduk di tempat yang penuh dengan berkah, yang dengan harapan besar kita pula duduk dengan mereka orang-orang yang insya Allah pun juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tidaklah perkumpulan ini selesai dari tempat ini, melainkan yang punya hajat Allah berikan segala hajatnya. Yang punya permasalahan hidup Allah selesaikan permasalahannya. Yang mungkin di antara kita ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dipanggil oleh Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan terhadap junjungan kita, suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, fa insyaallah rahmat, hidayah, inayah, riayah yang Allah berikan kepada mereka sampai kepada kita umat Nabi Muhammad yang masih istiqamah dengan iman dan Islam. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua nanti kelak dibangkitkan di dalam tanggi barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad, dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah fil Watayatil Imaniyah, beliau menukil satu hadis yang meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul dengan para sahabat seperti saat ini. Kemudian perkumpulan tersebut seorang sahabat tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayul amal ya Rasulullah? Berikan kepada kami amalan yang sekiranya jika amalan tersebut kami laksanakan maka bisa merubah hidup kami lebih baik daripada hari yang kemarin." Karena ada ulama yang mengatakan, bahkan Rasulullah meriwayatkan bahwa orang yang baik di antara kita, khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Orang yang paling baik di antara kita adalah mereka orang-orang yang diberikan umur yang panjang sedangkan amal kebaikannya semakin hari semakin banyak. Maka sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa
yang baik bagi kami sekiranya kalau kami laksanakan mampu merubah hidup dan kehidupan kami lebih baik daripada yang kemarin. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wa ya ashabi, wahai sahabatku, dalam hadis qudsi qala Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihati qabla an tushbilu wa filu bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, pegang 3 perkara ini, yang mana dengan 3 perkara ini insya Allah hidupmu lebih baik daripada yang kemarin. Apa kata Nabi? Yang pertama, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Perbaharulah, kata beliau, yang namanya taubat kepada Allah sebelum mati. Dalam kalimat ini Rasulullah memakai dalam fi'il amr, dalam bahasa Arab namanya fi'il amr, yang bermakna istimrar ala dawam, selalu. Artinya Rasulullah seakan-akan mengibaratkan kepada kita, mengisyaratkan bahwa perbaharulah selalu taubat kalian kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyinggung kepada kita orang-orang yang senang dan gemar bikin dosa. Tidak bisa dipungkiri, Pak, kita ini makhluk yang dikatakan oleh Rasulullah disebut dengan an-nas dalam bahasa Arab, diambil dari kalimat nasa yang sanisianan, yang artinya sering bikin salah dan sering lupa. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain menyinggung kita orang-orang yang senang dan gemar bikin dosa, enggak pagi enggak malam, senang bikin dosa. Apa dalam sabda Nabi yang lain mengatakan, innallaha yarsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'an nahar hatta taghruba syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kalau ada orang yang bikin maksiat di pagi hari, itu Allah tunggu taubat kalian di malam hari. Kalau ada orang yang bikin dosa di malam hari, Allah tunggu taubat kalian di pagi hari. Syuf, kurang apa Allah Ta'ala kepada kita? Anda bikin dosa di pagi hari, Allah tunggu taubat kalian di malam hari. Yang selanjutnya, lanjut bikin dosa di malam hari, kata Allah Ta'ala ditunggu taubatnya di siang hari. Sampai kapan? Hatta tadlu'a syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari ufuk barat. Artinya sampai datang hari kiamat, Allah Ta'ala senantiasa menunggu taubat seorang hamba daripada dosa yang pernah dia perbuat. Karenanya tidak ada kata terlambat ketika Anda bikin dosa lantas tidak mau berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kata beliau, ayo, tadi malam kita sudah baca nisfu Sya'ban. Pembacaan nisfu Sya'ban diriwayatkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban semua amalan kebaikan, baik kebaikan maupun keburukan diangkat sama Allah. Artinya lembaran yang lama sudah tertutup, terbuka lembaran yang baru. Jangan dikotori lagi, Pak. Kalaupun Anda sempat bikin maksiat, wajar seorang anak manusia bikin salah dan bikin dosa. Tapi yang tidak wajar, di saat Anda bikin salah, bikin dosa, merasa diri Anda suci dan tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mari, yang pertama kata beliau, taubatlah kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Kemudian yang kedua kata beliau yang perlu kita jaga, wabadiru bil amali salihati qabla an tusbilu. Ayo, orang-orang yang berlandaskan dengan martabat yang mengatakan pekerjaannya lebih penting daripada sholatnya. Realita dan fakta yang terjadi, inilah sabda Nabi yang mengatakan apa? Wabadiru bil amali salihati qabla an tusbilu. Ayo, berlomba-lombalah bikin kebaikan sebelum masing-masing di antara kita disibukkan karena pekerjaannya. Ada orang-orang yang senang dan gemar dengan pekerjaannya. Yang dulu dia gemar muncul di masjid, istiqamah di masjid, karena saking cintanya dengan masjid, mengikuti sabda Nabi mengatakan rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid,
seorang yang hatinya terikat penuh dengan masjid boleh seperti itu, kemudian diberikan kesibukan sama Allah, sedikit kesibukan dari Allah, sedikit kesibukan yang Allah berikan kepada kita. Betul Pak, Anda diwajibkan untuk mencari nafkah, tapi dalam ayat Al-Quran sudah tinggung kita, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kalau Anda sudah selesai dengan satu urusan, ayo jangan berdiam diri, cari urusan yang lain. Kalau ada orang yang melandaskan pekerjaannya sampai tidak sempat melaksanakan sholat, ini merupakan satu alasan yang Anda sendiri saja tidak tahu malu sama Allah. Syekh kata Al-Hadi Abdullah bin Husain Al-Haddad dan juga Al-Hadi Abdullah bin Husain dalam kitabnya, beliau mengatakan buhdat hammu walakin madarat asyukur atal inayah minal mawla taraddul muhir. Kata beliau, coba pikir secara akal naguri, akal nurani kita, coba pikir berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan maksiat kita sama Allah. Anda bikin salah, bikin dosa, bikin kesalahan, enggak pagi, enggak malam, tetap diberikan rezeki sama Allah. Makanya letak rasa malu kalian kepada Allah di mana, kata beliau. Karena kalau ada orang yang beralasan dengan pekerjaannya enggak sempat sholat, di waktu zuhur, datang waktu zuhur enggak sempat sholat karena istirahat makan, datang waktu asar enggak sempat sholat karena waktunya mepet mau dekat pulang. Setelah jam pulang, datang waktu maghrib, di jalan, masjid jalan enggak sempat sholat maghrib. Datang waktu isya, mau sholat isya kecapean, ketiduran, bangunnya subuh, enggak sempat sholat subuh. Bangunnya jam 8 pagi Pak. Terus keadaan seperti itu. Lantas kalian sujud, selesai berdoa, kalian membaca doa dengan doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salat tak pernah, zuhur lewat, asar lewat, maghrib pun lewat, isya bahkan lewat, subuh pun juga kadang kelewatan. Lantas mintanya sama Allah enggak tanggung-tanggung. Mintanya, ya Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat berikan pada kami, plus diberikan dengan penjauhan dari api neraka. Coba kita pikir. Makanya kata Nabi, badiru bil a'mali sholihati qabla an tashhiru, ayo berlomba-lombalah bikin kebaikan sebelum masing-masing di antara kita disibukkan dengan perkara dunia masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas yang terakhir kata beliau, wasilu bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikumlah. Yang ketiga kata Nabi, ayo sambung hubungan kalian dengan Allah. Dengan apa? Dengan bikasrati dzikrikumlah, dengan memperkenalkan diri kalian kepada Allah. Artinya, kata Imam Haddad dalam syarahnya mengatakan, maksud memperkenalkan diri kita adalah amalan yang kita bikin selama ini bukan menjadi prioritas, bahkan menjadi tolak ukur bahwa kita menjadi penghuni surga ataupun penghuni neraka. Dalam ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah menyinggung kepada kita orang-orang yang amal kebaikannya sedikit tapi musyriknya luar biasa. Berpikir dengan amal begitu banyak gampang masuk surganya. Sudah sering melaksanakan haji, sering berangkat umrah, merasa oh saya sudah punya amal banyak. Dalam Al-Quran disinggung kita Pak. Apa ayat Al-Quran mengatakan? Allah Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat Quran surat Az-Zumar Allah singgung orang-orang yang merasa dirinya sudah terlalu banyak amal kebaikan. Apa kata Al-Quran? Katakan wahai Muhammad, katakan ya Rasul Allah kepada mereka orang-orang yang asrafu ala anfusihim, berlebihan dengan diri mereka sendiri. Apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Dengan ayat inilah dikatakan dalam kitab An-Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantini, itu beliau pernah menceritakan suatu ketika Al-Imam Al-Ghazali yang beliau merupakan Baharul Ilm itu pernah dihadapkan menghadap Allah. Ditanya sama Gusti Allah, wahai Imam Ghazali, kalau andai kata engkau masuk surga karena amalmu, mau enggak? Kata Imam Ghazali, tidak ya Allah. Kalau mau dibandingkan dengan amalku sedikit ya Allah,
Terus kata Imam Ghazali, terus ya Allah saya masuk surga dengan apa? Gusti Allah menjawab, masuklah surga ke dalam surga dengan karena rahmatku. Kalau dulu Allah Ta'ala mengatakan kepada Imam Ghazali, seorang bahlul ilm, seorang ulama mufti yang sudah begitu dekat dengan Allah, gak menjamin amalan beliau memasukkan beliau ke dalam surga. Hanya saja Allah mengatakan, engkau pernah ingat wahai Ghazali, dulu ketika engkau dalam keadaan menulis kitab, ada datang seekor lalat berdiri di atas tintahmu, kemudian meminum sedikit daripada tintahmu, dan engkau biarkan dia minum dalam keadaan tenang. Dengan karena itulah aku masukkan kepadamu ke dalam surga, karena kasih sayang sedikit engkau kepada seekor lalat yang memberikan Allah menaruh ridha kepada Al-Imam Al-Ghazali sehingga bisa masukkan beliau ke dalam surga. Karenanya dari ini kata beliau mengatakan, ayo perkenalkan diri kita kepada Allah bahwa amalan yang kita bikin selama ini kecil kalau dibandingkan dengan rahmat Allah. Karenanya ada doa yang sering diajarkan para ulama, khususnya ulama tarim Hadramaut, yang diajarkan kepada kita, Allahumma ya Allah farhamni ya Allah fa inna rahmataka arja min a'malina waghfir lana ya Allah fa inna maghfirataka awsa'u min dzunubina. Ini doa yang sering diajarkan oleh para ulama, yang mengajarkan kepada kita selesai lepas salat, ayo doa seperti ini. Kata beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma farhamni ya Allah, rahmatilah aku. Fa inna rahmataka arja min a'malina ya Allah, sesungguhnya rahmatmu lebih kami butuh daripada amal kami. Waghfir lana ya Allah, dan ampunilah kami, fa inna maghfirataka awsa'u min dzunubina, dan sesungguhnya daripada ampunanmu itu lebih besar daripada dosa yang kami perbuat. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat khutbah ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita laksanakan 3 hal ini, kita amalkan yang diajarkan oleh Nabi 3 hal ini. Insyaallah kalau kita niatkan amal, niatkan melaksanakan, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengawali tahun ini insyaallah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan umur kita sampai memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami semua di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami sampai ke bulan suci Ramadan. Hadza minni wal abu minkum. Mungkin hari ini kita sampaikan, insyaallah apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وخلق بكم أيها الإنسان من ذرية جن وإنس قال الله تعالى قائلا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بعدل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض شباب أهل الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ومنهم الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء ومنهم البتول سيدتنا عائشة الزهراء ومنهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وانبذت الأمهات والصحابات والتابعين والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا معنى شجر ولا محرم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا على ما يذكركم واسألوه من فضل يأتكم ولذكر الله أعلم أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.